Halo Sobat Catur semua, selamat bertemu kembali. Pada video kali ini saya akan menampilkan sebuah pertandingan yang brilian mempertemukan antara Vladimir Kramnik versus Garry Kasparov pada ajang Munich Express tahun 1994. Ada momen menarik di partai ini di mana Kasparov mengorbankan menterinya secara cepat, yaitu pada langkah ke-12. Oke, langsung saja kita lihat partainya. Vladimir Kramnik yang putih memulai dengan pion D4. Kasparov di sini merespon kuda F6, pion C4 dan pion G6 oleh Kasparov. Setelah Kramnik kuda C3, Kasparov mengembangkan gajah ke G7, dibalas E4. Kramnik meningkatkan superioritas di pusat. Setelah hitam D6, Kramnik mengembangkan kudanya ke F3 dan dilanjut rokade oleh Kasparov. Kramnik gajah E2, Kasparov pion E5. Sepintas di sini hitam mengorbankan pionnya, tapi setelah pion makan pion mengambil kuda sikat, hitam akan memulai pertukaran menteri, dan setelah kuda makan pion, kuda makan kuda, gajah hitam akan mengambil balik kuda putih, hitam mengambil kembali pionnya yang hilang, disertai sedikit unggul perkembangan karena rajanya telah melakukan rokade. Oke, kita kembali ke permainan. Di partai aslinya, Kramnik tidak bertukar pion pusat dan memainkan dorongan pion D5, menjadikan bangunan menjadi tertutup. Masalahnya sekarang, kuda hitam ini tidak bisa berkembang ke C6. Kuda ini harus mencari cara berkembang, apakah ke D7 atau ke A6. Kasparov melanjutkan pion A5 dan Kramnik gajah G5 memaku kuda, tidak mengizinkan kuda melompat, dan hitam tertahan memainkan dorongan pion F5 yang biasanya terjadi pada pembelaan Kings India ini. Jadi gajah putih ini datang memperlambat aksi serangan hitam di sayap raja. Pion H6 datang melakukan ancaman sehingga gajah mundur. Gajah mempertahankan pin. Setelah kuda A6, langkah kuda yang sepertinya tidak lazim, tapi ini memiliki ide. Kuda bisa berkembang ke B4 atau ke C5. Kramnik rokade dan gajah ke D7, kuda D2, kuda C5. Kita lihat pion E4 ini posisinya sangat riskan dan berpotensi lemah, diserang 2 kali dan dibela sebanyak 2 kali juga. Apabila menambah pembelaan dengan pion, malah akan menutup diagonal gajahnya. Oke, Kramnik melanjutkan B3, menghentikan Kasparov dari memainkan dorongan pion maju. Ide serangan hitam biasanya menteri melepaskan pakuan dengan menteri bergeser, lalu kuda bergerak dan dilanjut dorongan pion F5. Tapi tampaknya rencana ini terlalu banyak membuang tempo. Inilah posisi kritis di partai ini. Di posisi ini muncul ide brilian Kasparov memainkan langkah mengejutkan, kuda makan pion, membuka diagonal gajah lawan dan mengorbankan menterinya. Yang pasti ide serangan ini lebih singkat dan sigap dari rencana sebelumnya. Pengorbanan menteri ini dapat terjadi juga akibat kesalahan putih memainkan pion B3 yang meninggalkan pengawalan terhadap kudanya. Ini artinya kuda hitam ini dapat menyerang kuda putih, dan artinya langkah pancingan pion A5 ini telah menciptakan kelemahan kuda putih ini. Pengorbanan menteri ini dapat terjadi berkat posisi biji-biji hitam yang dinamis dan seluruh biji-bijinya dalam koordinasi yang baik, sehingga di sini Kramnik menerima pengorbanan menteri ini. Kasparov kuda makan kuda mengancam menteri. Menteri harus bergeser ke E1 sambil membela gajah yang diserang kuda ini. Baru benteng makan gajah. Meskipun kalah kualitas, hitam unggul dalam posisi berkat posisi biji-bijinya yang dinamis dan koordinasi yang bagus. Kasparov dengan cepat merebut pusat. Di sini Kramnik bermain benteng C1, menyerang kuda dan dibalas kuda makan pion, benteng kembali menyerang kuda, dan kali ini kuda memperbaiki posisi ke B4. Setelah Kramnik gajah D1, Kasparov mendorong pion ke E4, membuka diagonal menyerang benteng. Langkah ini tidak hanya membuka ruang, tapi juga mempersiapkan pos terdepan di peta D3. Putih benteng B1 dan Kasparov menempatkan bentengnya mengawal pion, mengambil kendali atas file semi terbuka ini. Menteri E3, menteri membuat semacam sistem pemblokiran. Kembali Kasparov mendorong pion, kali ini F5.
Sekarang datang ancaman dari hitam dengan badai pion yang dimulai dari pion G5 dilanjut pion F4, tapi ini putih mencegahnya dengan H4, mencegah dorongan pion hitam. Kali ini Kasparov mencari cara lain, yaitu benteng ke F8 mengancam dorongan pion F4. Kramnik mencegahnya dengan G3, dan di sini Kasparov mengikut sertakan benteng lainnya masuk ke dalam permainan. Raja G2, kuda D3. Akhirnya kuda ini menemukan petak terbaik, perwira pos terdepan yang sangat kuat. Benteng G1 tampaknya sulit bagi putih untuk mengembangkan permainan dan menemukan rencana yang konstruktif. Putih dipaksa pasif. Meskipun hitam tidak memiliki menteri, tapi secara permainan lebih berkembang dan lebih memiliki inisiatif. Kali ini Kasparov membuat langkah inisiatif berupa langkah pendobrakan pion F4, membuka file F untuk bentengnya. Setelah pion makan pion, Kasparov mengambil balik dengan benteng H5 dengan ide ingin melemahkan rantai pion hitam, tapi hitam menolak pertukaran dengan pion maju. Kasparov memainkan struktur pionnya tetap kokoh dan solid. Setelah putih benteng F1, Kasparov benteng H4 mengancam gajah ke H3, sehingga benteng putih kembali, benteng hitam kembali, dan benteng putih juga kembali. Kali ini Kasparov menupuk bentengnya, meningkatkan tekanan pada pion F2, sehingga direspon hitam dengan mendorong pion ke F3. Benteng H4, pion makan pion. Sepertinya langkah gajah hitam ke H3 ini terlihat bagus, tapi setelah dikalkulasi tidak menguntungkan hitam. Oke, mari kita analisa. Setelah gajah ke H3 misalnya, maka putih akan berani mengambil dengan menteri. Setelah benteng makan, maka benteng makan, raja mengambil, raja makan benteng. Putih akan tetap mempertahankan keunggulan kualitas dan malah berbalik merebut inisiatif. Sehingga di partai aslinya Kasparov memainkan kuda F4 skak. Setelah Raja Kramnik mundur, Kasparov memainkan kuda D3. Kuda satunya datang menusuk ke jantung pertahanan putih. Kuda membentuk rantai yang akan sulit untuk digoyang. Kramnik melanjutkan pion E5 mengancam ke E6 yang akan menutup diagonal gajah ini. Sehingga di sini hitam kuda makan pion, benteng C1, benteng H3 menyerang menteri. Kasparov tetap mempertahankan inisiatif akibat di bawah tekanan. Kramnik memainkan langkah lemah, kuda F3, kuda menutup. Setelah ini posisi putih menjadi melemah. Datang ancaman lagi, pion G4 yang menambah serangan ke kudanya. Kramnik kuda makan kuda. Kramnik memutuskan menukar menteri dengan dua perwira ringan lawan untuk mengurangi tekanan. Sehingga di sini Kasparov menteri makan dan Kramnik kuda makan gajah. Kuda H3 skak. Kramnik mengembalikan menterinya dengan kompensasi mendapat kuda dan gajah. Di sini Kramnik raja G2. Setelah benteng makan benteng, raja makan, dan Kasparov memainkan dorongan pion G3. Raja datang memblokir. Kali ini kuda melompat ke F4 skak, dan di posisi ini putih menyerah. Apa yang membuat Kramnik menyerah di sini? Oke, mari kita analisa. Di sini setelah raja ke F1, lalu pion maju, raja F2 dan benteng ke H3 mengancam benteng ke H1 yang membantu promosi. Setelah gajah E2, maka datang langkah menghancurkan gajah D4 skak dan menambah dukungan ke petak promosi, sehingga satu-satunya petak raja mundur dan akhirnya pion promosi menjadi menteri dan akan sangat mudah bagi hitam untuk memenangkan permainan. Jawaban asah otak video kemarin, jawabannya benteng D7. Pengorbanan benteng yang mengalihkan menteri hitam dari mengawal petak E5. Setelah menteri makan dan gajah melakukan skak, pion menutup, gajah makan, skak, benteng menutup, menteri skak, gajah menutup, dan diakhiri menteri skak mat. Oke, kita masuk ke segmen asah otak. Temukan langkah terbaik putih untuk memenangkan permainan. Jawaban asah otak ini akan kita tampilkan di video selanjutnya. Selamat mencoba.